Shalom, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis 31 Maret 2022, bersama-sama kita akan diajak mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama, yaitu renungan bandeng presto. Ya. Nanti kita akan mendalami sabda firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian, mari kita mengawali kalam hari ini dengan bersatu hati. Kita menyanyikan lagu Janjimu seperti fajar pagi hari. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini demikian. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kesempatan hari ini, Engkau mengundang kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami bersyukur bersukacita dapat mengikuti siaran online untuk acara kalam saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh diperdengarkan bagi kami. Firman-Mu boleh memberikan pengajaran-pengajaran yang baru bagi hidup kami. Dan firman-Mu sungguh akan mengubah hidup kami di dalam kehendak dan kuasa cinta kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan diri menjadi alat pemberita firman-Mu. Dan kami semua yang mengikuti kalam saat ini siap membuka hati, diberkati dengan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik, renungan bandeng presto. Dari surat Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat.
Saya ingin mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat masing-masing ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema yang menarik kalam saat ini, renungan bandeng presto. Ya. Kita tahu kalau di Jawa Tengah, bandeng presto banyak diproduksi di kota Semarang. Ya. Sampai-sampai ada seorang teman kirim gambar dan tulisan humor begini. Ya, pacaran itu sama anak Semarang. Ya, kenapa? Ditulis, tulang bandeng aja dilunakin, apalagi hati kamu, gitu ya. Menarik sekali keistimewaan tentang kota Semarang yang dikenal salah satunya melalui produksi bandeng presto. Ibu bapak saudaraku terkasih, tahukah kita bahwa ikan bandeng itu memiliki daging yang lezat? Namun sayangnya memiliki tulang dan duri yang susah dipisahkan dari dagingnya. Nah, salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengolah bandeng menjadi bandeng presto. Jadi bandeng diolah dengan pressure cooker, alat masak yang bekerja dengan memberikan tekanan tinggi, dan tekanan ini telah diatur sedemikian rupa sehingga tulang dan duri bandeng tersebut bisa menjadi lunak. Namun dagingnya sendiri tidak rusak sama sekali. Ibu bapak saudaraku, itu sebabnya kita pun dapat menikmati daging bandeng yang lezat tanpa harus terganggu dengan tulang dan durinya lagi kan? Puji Tuhan. Itulah sekilas tentang bandeng presto. Tapi tahukah kita bahwa mirip dengan ikan bandeng, ada banyak juga tulang dan duri dalam diri kita yang membuat hidup kita ini belum dapat menyenangkan hati Tuhan. Pak Stefanus, apa contohnya tulang dan duri dalam hidupku yang belum menyenangkan hati Tuhan? Mungkin tulang dan duri itu berupa kesombongan, berupa dendam yang aku belum bisa memaafkan, berupa kekerasan hati, berupa pola pikir yang salah, kemarahan, ketidaksabaran, dan mungkin yang lain-lain. Nah, saya pikir-pikir, maka kerap kali Tuhan harus mengatasinya dengan memasukkan hidup kita ini untuk sementara waktu ke dalam pressure cooker, yaitu membuat situasi hidup kita yang sudah sering kita anggap itu membuat diri kita stres. Ibu bapak saudaraku terkasih, tentu dengan takaran tekanan yang sudah Tuhan atur, sehingga tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya, bukan? Tekanan yang
Tuhan sediakan ini ternyata cukup kuat untuk melunakkan duri, alias membentuk kembali hidup kita, tetapi tidak sampai membuat kita hancur. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, apabila saat ini kita sedang berada dalam situasi tertekan yang membuat hidup kita ini stres, jangan menyerah. Tetaplah beriman pada Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk merenung dan mencari apa yang Tuhan ingin kita ubah dalam diriku ini. Jadi jalanilah dengan sabar, jalani dengan ketekunan, agar melalui proses ini justru kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan? Mana buktinya? Ayo kita baca sekali lagi bersama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat ya. Mari kita bareng-bareng membaca firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya. Ketika Yakobus menuliskan pergumulan iman, apa yang mesti kita lakukan di saat hidup kita sedang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sedang harus menghadapi datangnya masalah yang bertubi-tubi, sedang harus memikul beban-beban persoalan yang tak kunjung selesai. Firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa? Kalau anak Tuhan menanggung berbagai pencobaan, sedang menanggung banyak masalah dan persoalan, justru firman Tuhan berani katakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jawabnya tertulis pada ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan sedang memproses supaya iman kita makin lama semakin tangguh, semakin belajar mendalami ketekunan. Apa hasil dari ketekunan? Ayat 4 menjawab, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, Yakobus mengingatkan datangnya tekanan-tekanan hidup ini membuat setiap anak Tuhan semestinya bertumbuh di dalam iman yang tekun dijalani bersama Tuhan. Ibarat tanaman yang menghasilkan buah, mesti butuh waktu, mesti melewati proses supaya buah itu nanti bisa matang. Iman yang matang dibentuk oleh berbagai-bagai pencobaan. Iman yang matang terbentuk melalui ujian ketekunan. Dan Yakobus mengingatkan, hasil akhirnya hidupmu menjadi sempurna, hidupmu menjadi utuh, hidupmu tidak kekurangan suatu apapun.
semakin disempurnakan oleh Tuhan. Diizinkan melewati berbagai macam kehidupan yang menguras air mata. Diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit dan berat. Tidak sia-sia. Hidupmu semakin sempurna. Seperti buah yang semakin matang. Imanmu akan semakin utuh. Imanmu semakin komplit, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, kalau kita hari ini diajak merenungkan tentang bandeng presto. Saudaraku, ingat baik-baik saat kita menikmati makan dengan lauk bandeng presto. Bandeng itu diproses sedemikian rupa, melewati tekanan yang tinggi, supaya duri-duri yang mengganggu jadi dibereskan. Kita pun rindu hidup saudara dan saya semakin dipermuliakan Tuhan, melewati kehidupan dalam suka, dalam duka, dalam canda, dalam air mata. Tuhan memperlengkapi iman saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita menutup acara kalam hari ini dengan menaikkan doa berkat bersama-sama. Dan dalam doa berkat ini akan diiringi musik untuk mengantarkan doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau panggil kami belajar tentang firman-Mu. Hari ini kami ingin melakukan kilas balik atas perjalanan iman melewati masa-masa pandemi yang berat dan sulit. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membentuk dan menyempurnakan iman kami. Semua Tuhan izinkan terjadi, bukan tanpa kebetulan. Kami percaya di balik itu semua, Tuhan sedang memproses iman kami, bertumbuh semakin matang. Terima kasih Tuhan, lengkapi hidup kami, sempurnakan iman kami. Di saat kami bergumul menghadapi perjalanan hidup yang tidak mudah. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang sedang memiliki pergumulan dan persoalan. Mari Tuhan Kau hadir, Engkau dengar seruan isi hati anak-anak-Mu. Mari Tuhan Kau kuatkan imannya, Engkau proses dan Engkau bentuk kembali kehidupan keluarga ini. Kuat menanggung apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya janji-Mu akan selalu datang tepat pada waktunya. Seperti fajar yang tidak pernah berhenti dan terlambat bersinar. Hamba serahkan semua anak-Mu yang mengikuti acara kalam online ini. Digandeng tangan Tuhan, menatap hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menanti-nantikan firman-Mu. Seperti janji Tuhan yang menjadi fajar kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam hari ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.